Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mewawancarai ke salah satu sekolah yang berada lokasinya di Menes, yaitu Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Amal, dan memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan melaksanakan tugas dengan judul ciri khas keagamaan di madrasah. Seperti apa kelanjutan dari sesi wawancara kami ini? Simak terus videonya sampai selesai. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu kepala sekolah dari MA Nurul Amal yang berlokasi di Menes. Jauh kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai ciri khas keagamaan di sekolah ini. Untuk yang pertama mungkin bagaimana sejarah perkembangan sekolah ini. Baik, jadi Nurul Amal itu punya nama tahun 1974. Dulu bukan Nurul Amal karena dulu bukan Aliyah, dulu namanya PGAN 6 tahun Maulana Yusuf dulu. Jadi sebelum adanya Aliyah Nurul Amal itu namanya PGAN 6 tahun Maulana Yusuf. Itu pertama kali yang ada di Menes. Bahkan Pandeglang hanya satu, Menes satu seperti itu. Ternyata di Pandeglang tidak mengizinkan, padahal di sini sudah 3 kali lulusan dari PGA. Alhamdulillah ya, lulusan PGA Nurul Amal itu Maulana Yusuf itu dulu, sekarang kebanyakan mengajar di SD. Sekarang guru agamanya yang ada di Menes kebanyakan dari PGAN 6 tahun Maulana Yusuf. Karena tidak ada izin, tidak diperbolehkan ada filial dari PGAN Cihideng waktu itu, maka untuk PGAN Maulana Yusuf itu harus disatukan dengan PGAN yang ada di Cihideng waktu itu. Nah, sehingga pada tahun 1983 itu dirubah menjadi Madrasah Aliyah Nurul Amal. Nah, sehingga yang sampai sekarang tidak PGA lagi tetapi Madrasah Aliyah Nurul Amal. Kemudian bagaimana budaya religius dalam sekolah Madrasah Aliyah ini? Jadi masalah keagamaan di Madrasah Aliyah Nurul Amal itu sudah amanat dari ketua yayasan, itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita wali jamaah itu ya banyak syaratnya. Di antaranya yang ditekankan di sini itu ya kata orang tua dulu, pertama masalah keagamaan, hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Di antara harus bisa berjanji, harus bisa marhaba, harus bisa memandikan mayit dan hadarat. Makanya sampai sekarang di sini anak-anak ulama itu yang itu harus bisa, yang 4 itu ditekankan. Dan lulusan terakhir itu di mana yang ditekankan di Madrasah Nurul Amal ini, ketika lulus dia dari kelas 3 itu, dari dulu ditekankan harus bisa menghafal Yasin. Syarat untuk menghafal Yasin itu dalam keagamannya. Kalau dulu kita 3 surat dulu. Karena saya pun sekolah di sini, kuliah di sini, untuk mengambil ijazah itu keagamaannya harus 3 surat, Yasin, Waqiah, Tabarok. Kalau sekarang hanya Yasin aja, itu mau tidak mau tuh tekanan harus dilaksanakan oleh kita, amanat dari ketua yayasan. Alasannya karena yang namanya aliyah pasti ditunggu di kampung, itu alasannya. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting budaya religius dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di madrasah? Kalau kita mengukur, itu sangat penting sekali. Kenapa? Ya, kalau kita tidak diutamakan masalah keagamaan, menghadapi era global yang sekarang yang menurut saya bukan krisis moni, sekarang krisis alam. Makanya ditekankan
tiap sekolah, terutama di sini, masalah keagamaan menjadikan dasar untuk membawa anak itu ya menjadi ya orang-orang terutama yang cerdas dan bertakwa. Karena sesuai dengan visi misinya, kita ingin membuat orang di sini bertakwa dan cerdas. Makanya di sini mata pelajarannya banyak karena banyaknya keagamaannya. Yang diutamakan keagamaannya. Apa alasannya? Ya, karena pelajaran agama itu ya, agak sulit untuk ya dipelajari, harus bertahun-tahun. Makanya selalu diajarkan masalah keagamaan, apapun pelajaran apapun di sini itu disangkut pautkan dengan agama. Ya, pelajaran geografi saja banyak menggunakan dalil. Ya, karena tidak mungkin alam ini, contohnya alam ini ada alasannya, karena ada ayat-ayatnya, ada dalam Al-Quran. Nah, itulah sehingga anak itu bisa menerima, bukan umum saja tetapi diselipkan hal-hal yang berbau agama. Kenapa takut nanti keluar dari sini ya anak ya siapa tahu ada yang bertanya di kampung ya dikhawatirkan akan membawa namanya jelek juga bagi dunia pendidikan yang ada di kita. Makanya sangat penting sekali kalau mengukur kita 100% ingin anak itu bisa dari sini masalah keagamaannya. Kemudian program apa yang dijalankan mengenai kegiatan keagamaan di madrasah ini? Ya, program yang dijalankan tadi diantaranya ada hari-hari tertentu praktek ibadah dengan Al-Quran tajwidnya. Kenapa praktek ibadah? Pada hari Kamis sore ditekankan yang diajarkan dalam praktek ibadah itu diantaranya hadarat, marhaban, dan memandikan mayat. Itu penting karena di sini saya sendiri sudah buat grup untuk memandikan mayat. Terutama orang pada bangun sini sering minta bantuan ke anak-anak. Saya bawa 5 orang dipimpin oleh saya memandikan mayat langsung. Termasuk tadi hadan itu anak saya itu biasanya dialia di sini. Karena di sini itu orang Bangkong sendiri kalau ada yang meninggal minta bantuan, saya bawa 5 orang ikut dimandikan mayat. Kenapa? Itu program ya, agar anak nanti di kampungnya bisa. Yang kedua, tajwid itu diajarkan di sini. Ternyata tajwid ini ada gurunya, Pak Imi, mengajar kepada anak. Alhamdulillah menghasilkan beberapa orang yang kalau di kampung bisa digunakan lah acara perkawinan sebagainya. Bukan tajwidnya saja, tetapi dalam qiraat juga dipelajari di sini, ditekankan agar keluar dari sini ya bisalah ya sedikit-sedikit bisa membantu untuk masyarakat. Itu programnya yang selalu sampai sekarang ya dijalankan ya oleh kami gitu, untuk semuanya. Selanjutnya itu, apakah semua siswa wajib mengikuti program yang dibuat oleh pihak sekolah? Ya, wajib. Tetapi walaupun wajib, ya namanya anak ya ada aja. Iya. Ada aja, tidak semuanya. Dari sekian banyak, ya paling yang hadir ada 30. Nah, 30 orang yang berminat itu pun ya kami tidak bisa dipaksakan. Ada alasan-alasan mereka yang kenapa nggak hadir, karena kebanyakan jauh. Ada yang dari Janaka, bahkan sekarang dari Patia aja banyak, dari Patia, dari Sobang banyak, sehingga mereka punya alasan Pak kami kejauhan. Hanya yang mengambil yang ada di pesantren dan ada di asrama. Setidaknya mereka ya walaupun tidak semuanya ikut, tapi dalam aturannya wajib. Tetapi walaupun mereka tidak ikut, ya ada hari-hari tertentu dan pelajaran mereka selalu disisipkan aja, biar mereka ya tahu ya, supaya mereka tahu bahwa sorenya itu ada semacam itu. Selain itu nausarab juga ditekankan kepada anak, ya nausarab ditekankan karena itu bukan dosa dasar untuk ya membaca ya kitab kuning. Memang di sini kitab kuningnya tidak banyak, tapi ya, setidaknya anak bisa mengenal apa ya kitab kuning tersebut. Selanjutnya, apa contoh kegiatan acara sekolah? Contohnya gitu Pak? Contoh keagamaannya, acara-acaranya sering dilakukan oleh OSIS. Di antaranya kami tidak pernah tinggal, ya, walaupun orang lain jarang kami melaksanakan. Di antaranya ya semacam Maulid Nabi, Rajaban, Bubur Suro, ya, yang pun pernah melaksanakan Bubur Suro di sini. Kemarin ya ada. Kalau 10 Muharram
tanggal 7-nya mereka sudah siap-siap tuh bawa wali yang besar di sini, Beras. bawa beras dan sebagainya, sehingga kebagian guru alias Sanawe kebagian di bubur tersebut. Tetapi sebelum itu kami kepada anak puasa dulu tanggal 1 Muharramnya, tanggal 9, tanggal 10 kita baru ngabubur itu. Itu yang sering ya kami laksanakan tiap tahun. Terutama satu lagi sapar. Yang kemarin baru sapar di sini Ngaleput anak-anak. Anak-anak diwajibkan bawa 1 orang 5 daun kelapa muda. Di sini bareng-bareng. Kenapa? Bukan kita melihat kupatnya, tetapi anak terampil dalam membuat itunya. Nah, ya, ketupatnya biar budaya tersebut tidak hilang. Akhirnya ya kami membuat di sini dimasak, bikin airnya. Alhamdulillah manfaatnya banyak, silaturahminya gurunya kumpul semua, ya perutnya kenyang. Iya benar. Nah, itu yang lumayan itu. Adakah faktor internal dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa? Ya. Pendukungnya gitu Ya, Pak? ada. Dalam faktor internalnya, di dalam lembaga sendiri semuanya mendukung. Ya, mendukung kepada kemajuan belajar siswa dan kecerdasannya. Di setiap di sini ada permasalahan, ya yang murid yang bermasalah tidak disandarkan kepada BP dan kesiswaan. Saya sendiri ya sering datang ke rumah orang tua yang sakit. Padahal menurut mereka kepala nggak boleh, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya ingin terlihat ya oleh masyarakat beramal ini ya tidak masa bodoh. Saya ingin mendukung, bahkan ada anak yang tidak sekolah saja saya datang sendiri. Bukan saya tidak percaya nanti kepada PU, kepada kurikulum, tapi saya ingin ikut belajar juga bagaimana caranya mengatasi hal-hal atau permasalahan anak sehingga anak bisa belajar dan aktif dan mempunyai kualitas di sini. Itu internalnya. Terus siapa aja yang terlibat dalam faktor pendukung internal Pak? Semuanya terlibat. Dalam kemajuan sekolah tidak ada satu yang merasa dia paling berjasa, semuanya berjasa. Termasuk tukang kebun ya, tukang kebun terlibat. Tetapi ada beberapa orang kalau masalah pendidikan yang sering saya ajak diantaranya kurikulum, kesiswaan, OSIS. Itu yang sering saya ajak ketika kita berkunjung ke rumah wali murid. Kalau yang lainnya di sini, tapi kalau melihat kita kepada semuanya berjasa, semuanya terlibat untuk memajukan dunia pendidikan terutama yang ada di Nurul Amal. Termasuk tadi saya katakan tukang kebun, dia berjasa juga. Tetapi ada beberapa orang yang perlu saya ajak seperti itu ya. Jadi terutama kurikulum, wakil kepala sekolah dia yang sering berkunjung kemana-mana ya, walaupun jauh ya kita kunjungi aja karena mereka suatu kewajiban bagi kami untuk memimpin anak agar anak itu ya menjadi manusia yang cerdas, yang bertakwa yang banyak. Baik, mungkin hanya itu Iya. pertanyaan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak sudah diberi waktu untuk mewawancari Bapak sendiri. Mungkin hanya itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah tadi kami mewawancarai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Amal, untuk selanjutnya mungkin saya akan mewawancarai perwakilan dari OSIS MA Nurul Amal mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Amal ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaan. Jadi bisa dijelaskan ya bagaimana dan apa saja kegiatan keagamaan yang ada di Madrasah Aliyah ini, terutama yang kegiatannya dihimpun oleh OSIS. Baik, ya kalau hari Senin itu ada kultum, Selasa olahraga bareng-bareng. Setiap tahun juga ada program kayak safar itu ya, bikin ketupat, bubur suro. Ya maulid ya. Ya, maulid. Nah, untuk keaktifan siswanya sendiri itu aktif semua atau gimana? Aktif setiap itu organisasi. Itu wajib ya? Iya, wajib PMR. Kalau Pak.
Wa